Sementara itu pemirsa, Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan 8 tersangka dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Para tersangka disebut telah memanipulasi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Mereka diperiksa sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka di kasus ijazah Jokowi ini. Dalam unggahan di akun media sosial X, Dr. Tifa menyampaikan 5 pandangan, diantaranya ada upaya membungkam kerja ilmiah dan adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan institusi. Selain itu, Dr. Tifa juga meminta agar penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak dibiarkan. Di akhir postingannya, Dr. Tifa juga mencantumkan 9 nama pendamping hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diperiksa selama 9 jam, Roy Suryo CS keluar dari gedung Direkrimum Polda Metro Jaya. Roy Suryo selesai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Dan keluar ruangan sekitar pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Roy Suryo CS menyebut pemeriksaan berjalan dengan baik. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa diberlakukan dengan baik oleh penyidik. Mereka diperiksa dengan seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun, yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu, tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional. Selama 9 jam, Roy Suryo dicecar 157 pertanyaan. Polisi menyebut ketiga tersangka tidak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga
keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Sebelumnya pemirsa, puluhan orang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara menggelar unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya. Mereka mendesak agar polisi segera menahan tersangka Roy Suryo CS. Puluhan orang yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara berunjuk rasa di depan Polda Metro Jaya Kamis pagi. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk bertuliskan desakan agar Roy Suryo, Rismon Sianipar, serta Dr. Tifa ditangkap dan ditahan. Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap kasus dugaan penyebaran tuduhan palsu dan manipulasi digital dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini kembali pada kewenangan penyidik. Dalam artian apapun hari ini yang terjadi itu adalah murni dari kewenangan penyidik. Bahwa ketika terjadi pemeriksaan hari ini, kemudian Bang Roy dengan PD-nya saya lihat bahwa membawa bukti-bukti counter dan lain sebagainya, bahwa kita harus melihat bahwa ketika kita melaporkan seseorang, beban pembuktian itu ada sama kami sebagai pelapor, bukan kepada pihak terlapor. Nah, yang aktif saat ini, ya, sampai saat ini adalah tentu Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena pelapor sudah menyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian, sehingga dalam tahap pemeriksaan nanti, ya kan, sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik, tentunya pertanyaan-pertanyaan itu mengkerucut nantinya untuk menjerat, ya, masing-masing terlapor ini. Menjerat dalam artian bukan suatu hal yang kriminalisasi. Inilah rekaman CCTV yang terpasang di sebuah toko velg mobil yang berada di Jalan Mutiara Gading City, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang akan berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor dipepet oleh 4 orang pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor. Usai dipepet, korban terjatuh dari sepeda motornya lalu dibacok oleh para pelaku. Selain itu, salah seorang pelaku yang membawa senjata api sempat meletuskan sebanyak 3 kali. Usai berhasil melakukan aksinya, para pelaku langsung melarikan diri. Akibatnya, korban kehilangan sepeda motor dan 1 unit telepon genggam. Aksi pembegalan di wilayah tersebut bukan pertama kali terjadi. Warga berharap petugas kepolisian dapat melakukan patroli rutin di wilayah rawan aksi pembegalan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.